His lifespan around various activity in his multicultural city is inhabited by approximately 240,000 people, including more than 14 different language groups. Kalala, seorang remaja yang berusia 16 tahun dan tinggal di Baku. Nah, sebuah kota di Republik Demokratik yaitu di Kongo Zaire. Nah, kehidupannya berputar di sekitar berbagai kegiatan di kota yang multicultural. Nah, kota ini dihuni yaitu 240.000 orang. Nah, termasuk dari 40 kelompok bahasa yang berbeda seperti itu. Next. Use of language yaitu penggunaan bahasa. Nah, using Kalala language in a day. Yang pertama yaitu informal C. It's tribal language used at home with family. Yang kedua yaitu C formal used for official events such as wedding and funerals. Yang ketiga yaitu Swahili American Swahili local version that is used in method and in daily association. Nah, yang keempat yaitu Swahili standard studied at school formal purpose. Yang kelima yaitu King1 used to communicate with children and in adult humans the street and market. Yang terakhir yaitu Lingala. She listens to folk music in this language even though she can speak or understand it well. Nah, penggunaan bahasa di daerah yang dihuni oleh Kalala yaitu ada penggunaan bahasa yang pertama itu bahasa yang informal. Nah, bahasa sukunya yang digunakan di rumah dengan keluarga. Yang kedua yaitu bahasa formal, digunakan untuk acara-acara resmi seperti pernikahan dan pemakaman. Nah, yang ketiga yaitu Swahili di pasar. Nah, versi lokal Swahili yang digunakan di pasar dan dalam pergaulan sehari-hari. Nah, Swahili standar itu dipelajari di sekolah untuk keperluan formal. Nah, yang kelima itu Kinuana, digunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anak dan orang dewasa yang ditemui di jalan atau di pasar. Nah, yang terakhir yaitu dia mendengarkan musik pop dalam bahasa ini meskipun dia tidak bisa berbicara atau memahaminya dengan baik. Nah, lanjut. Case example, yaitu contoh kasusnya nih. Nah, for example, one day Kalala visit a friend's home originating from different tribes. At the house, he talked to his friend using King1. When talking to his older friend's parents, he might talk to Swahili to show respect and the fact that when she returned home, she talked to her mother in an informal about when she did that day. Nah, contoh kasusnya nih, misalnya suatu hari Kalala berkunjung ke rumah temannya yang berasal dari suku yang berbeda. Nah, di rumah tersebut dia berbicara dengan temannya menggunakan bahasa Kiwana. Saat berbicara dengan orang tua, dengan orang tua temannya yang lebih tua, dia mungkin beralih ke Swahili. Nah, untuk menunjukkan rasa hormat, setelah itu ketika dia kembali ke rumah, dia menggunakan bahasa apa? Dia berbicara dengan ibunya menggunakan bahasa informal tentang apa yang dilakukan di hari itu. Nah, next conclusion. Nah, Kalala's linguistic adaptation skills in communicating using various language and dialects in accordance with the social context and communicators is
Kesimpulannya,